Ilmunya langsung diajarkan oleh Allah. Semua nabi. Karena punya tugas. Ya, tugasnya mengajar untuk orang terdekat, apalagi jadi rasul. Kalau rasul mengajar umat, pasti diajarkan Allah. Jadi nabi dan rasul itu diwahyukan oleh Allah untuk menyampaikan berita-berita yang bagus atau kabar-kabar yang bagus, yaitu tentang pendidikan, kebaikan, dan perilaku-perilaku yang baik untuk dikerjakan oleh hamba-hambanya atau manusia. Nabi Muhammad SAW gak pernah belajar, gak punya guru, gak pernah sekolah. Yang mengajar siapa? Allah. Kata Nabi, Ad-dabani Rabbi fa-ahsana ta'dibi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbik, Allah yang ngajar. Ya? Jadi maksudnya itu Allah menurunkan wahyu di surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya baca. Jadi kita harus mencari ilmu dan mendalami ilmu dengan cara membaca biar agar wawasan kita meluas, agar pengetahuan kita luas, agar kita tidak hanya berpatok kepada ilmu itu saja, jadi di lain-lain juga bisa gitu dari membaca itu. Nah, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Makanya yang ditanamkan pada diri kita itu potensinya. Jadi kita mesti yakin Allah langsung yang sampaikan. Setiap manusia itu punya potensi pintar. Tidak ada manusia bodoh. Manusia bodoh itu cuma di lagu. Ya. Tidak ada manusia bodoh. Semuanya punya potensi pintar. Jadi manusia itu makhluk unik. Semua potensi kepintaran itu ada dalam diri kita. Jadi kita harus meyakini diri kita bahwa kita itu pintar, bukan bodoh, dan Allah juga mengasih akal dan pikiran untuk kita berpikir. Nah, maka dari itu kita harus menjaga pola pikir kita dengan mengisi hal-hal yang baik, yaitu pendidikan, perbuatan yang baik, dan lain-lain. Di University of California dulu punya riset penelitian, itu kapasitas memori manusia paling sedikit, paling minimal itu 100 juta gigabytes. 100 juta gigabytes. 1 giga saja itu sudah bisa menampung informasi seluas halaman masjid ini. Sampai dengan masjidnya 1 giga. Nah, ini di kepala kita itu ada 100 juta giga. Memorinya, kalau itu makhluk pintar, dididik apa saja bisa. Dan bagaimana cara menjadi pintar? Seperti yang Anda tanyakan tadi. Caranya ada 2. Yang pertama, dekati pemilik ilmu. Karena dengan mendekat biasanya dapat percikannya. Jadi cara pintar itu kita mendekati gurunya untuk mendapat ridho dan restu dari guru itu. Nah, kalau kita udah dekat dari guru itu, terus guru itu udah meridhoi kita, udah merestui kita, kita bakal lancar dalam menjalankan pendidikan apapun. Selain itu, kita juga bisa menggunakan cara kita bisa di mana nih, terus kita kemampuannya di mana, kita bisanya di mana. Nah, itu memperdalam. Itu bisa aja kayak itu mampu kita di situ dan terus diperdalam. Siapa yang paling banyak memiliki ilmu? Allah. Karena Allah pemilik semua ilmu. Karena itu disebut al-alim. Maka adab yang pertama bagi penuntut ilmu sebelum dia belajar, dekati dulu Allah yang alim. Itulah yang dimaksud Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi kita jangan pernah insecure kepada ilmu orang lain. Boleh iri, tapi kita juga harus ikut juga kayak ini orang bisa nih, berarti kita juga bisa gitu. Jadi motivasi gitu. Nah, dengan kalau kita mau pintar kayak dia, kita harus juga memperluas pengetahuan kita, yaitu dengan membaca, dengan mencari ilmu-ilmu yang baru atau pendidikan yang baru atau yang lain-lain. Sekian tugas ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum.